الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو حسبي وكفى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن نصر ومن اهتدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس رحمكم الله، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته. وقال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah dengan rasa syukur serta penghormatan dan juga berterima kasih yang tak terhingga, sehingga kita dapat hidup dan juga merasakan bagaimana nikmatnya dunia yang pada akhirnya juga fana. Dan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala makhluk dan juga dapat memberikan makan serta memeliharanya lahir dan batin. Salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita obor penerang, petunjuk yang baik yang datangnya dari Allah berupa Al-Quran dan juga sebagai implementasi dalam kehidupan, yaitu hadis Rasulullah SAW, baik itu ketetapannya, diamnya dan juga perbuatannya, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan nanti di yaumul qiyamah. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita coba membahas sebuah judul yang sangat fenomenal dan perlu kita resapi bersama, yaitu kurban merupakan implementasi keikhlasan seorang hamba. Kalau dikaji menurut bahasa dan juga menurut istilah, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga diterangkan oleh para imam-imam, yang pertama adalah Imam Hanafi, bahwa kurban ini merupakan fardu ain bagi setiap orang yang mampu dan juga diwajibkan kepada mereka untuk berkurban. Menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat. Ada fardu kifayah. Apa itu? Bagi seseorang yang melaksanakannya, maka sudah selesailah hukum bagi yang lainnya. Di pemikiran yang kedua oleh Imam Syafi'i juga termasuk fardu ain. Apa maknanya? Bahwa kurban itu ditetapkan bagi orang yang mampu dan harus dilaksanakan, sebagaimana ketegasan dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallan. Ini jelas bagi kita. Mari kita berhati-hati dan juga kita jadikan sebagai barometer atau fondasi dasar bagi siapa yang berkorban.
sampaikanlah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Kalau kita kaji maksud daripada hadis ini secara jelas, tentu kita paham semua. Sebagai ketegasan dari Rasulullah SAW di dalam nomor hadis 3163 ini menjadi barometer bahwa setiap orang yang mempunyai harta mampu untuk berkurban, tapi masih ada pemikiran yang lain untuk menghindari dia untuk berkurban, maka berhati-hati. Kalau sudah dikatakan kepada kita jangan mendekati tempat salat kami, berarti kira-kira apa jawaban yang lain yang berbersih di dalam benak seorang hamba yang beragama. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah kurban ini banyak diterangkan juga di dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada Allah, dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Bagaimana kita tahu cerita anak Nabi Adam, Habil dan Qabil. Begitu juga cerita Nabi Ibrahim beserta anaknya. Bagaimana pengaruhnya dari luar sungguh sangat dahsyat. Tapi yang namanya keikhlasan dan juga niat karena Allah, semua bisa ditepis dengan keikhlasan dan bertakwa kepada Allah. Bayangkan jawab seorang ibu yang telah lama merindukan lahirnya seorang anak, maka dia anaknya yang tercinta disebeli, namun syaitan menggodanya. Coba lihat, suamimu Ibrahim ingin mengorbankan anakmu satu-satunya Ismail, tapi apa yang dikatakan oleh sang ibu? Kalau memang itu perintah Allah, jangankan anak saya pun sanggup untuk melaksanakan kurban terhadap Allah. Begitu juga pada saat diganggu Nabi Ibrahim, apa yang dikatakan oleh syaitan kepadanya, wahai Ibrahim, apakah engkau gila? Engkau telah lama menunggu seorang anak yang engkau idam-idamkan. Pada saat ini dia telah dewasa, indah dipandang mata, ganteng dilihat oleh semua manusia. Masa engkau tega mengorbankannya? Apakah tidak ada jalan lain? Namun dijawab oleh Nabi Ibrahim, sungguh sangat menjadi salah satu hakikat daripada kehidupan seorang hamba, terutama bagi diri saya, yaitu rela apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga sampai mengorbankan anak saya. Setan tidak tembus untuk menggoda Nabi Ibrahim. Kemudian dia juga mengganggu Nabi Ismail, sang remaja yang gagah, ganteng dan perkasa, pintar dan menjadi buah bibir di mana-mana, bahwa dia seorang generasi yang memang bisa dijadikan pemimpin masa yang akan datang. Dikatakan oleh syaitan, laknatullah, engkau masih banyak jalan untuk menghindar daripada pelaksanaan kurban ini. Tapi dijawab oleh Ismail dengan tegas, kalau memang ini perintah Allah, saya rela untuk melakukan segalanya. Dengan demikian, kalau kita kembalikan kepada diri kita masing-masing pada saat ini, dan juga kita bertanya kepada diri kita, andai pada saat itu mengizinkan kejadian
yang sangat populer sampai akhir zaman ini, sanggupkah kita melaksanakannya? Ini perlu kita pikirkan dan juga kita kaji. Dikatakan oleh Adi Hidayat di dalam penyampaiannya, kurban merupakan salah satu kewajiban bagi seorang hamba yang mampu. Apa yang dia katakan? Sungguh sangat berbahaya bagi seorang yang mempunyai harta apabila dia pelihara hartanya itu dan takut untuk berkurban, ya, maka di dalam Al-Quran pun dijelaskan dengan jelas, disampaikan oleh beliau, harta mereka itu akan dililitkan sejak dari lehernya sampai ke kakinya, maka dijadikanlah sebagai rantai untuk mengikat mereka dan mereka dilemparkan ke neraka jahanam. Kemudian perlu juga kita kaji, seorang ahli ibadah Ammi Nurbaiz dalam bukunya Panduan Kurban menerangkan penyembelihan kurban termasuk amal saleh yang memiliki keutamaan yang besar. Syekhul Islam dalam bukunya Majmu' Fatawa mengatakan kurban lebih utama daripada sedekah. Jadi tidak ada kata lain dan batas-batas tertentu yang memang menghindari kita untuk dapat, ya, mengatakan bahwa kurban itu sebagai kewajiban bagi setiap orang saja yang mau. Jangan, nggak boleh mengatakan demikian. Kalau kita kaji pada saat ini, pernah juga dikatakan oleh para penceramah, kalau kita kalikan satu bungkus rokok 20.000 satu hari kali 360 hari, kira-kira berapa? Nggak kurang dari 6 juta, bahkan lebih. Belum lagi ditambah dengan warung kopi bersama kawan-kawan. Dari 6 juta saja sudah bisa kita tertulis nama kita untuk Liga Seni. Itu dari rokok. Dikatakan juga Adi Hidayat dengan jelas. Ada yang bertanya jamaah kepada beliau, wahai Ustaz, ya, apakah merokok juga ada di surga? Namun dijawab dengan kocak oleh Adi Hidayat. Apa katanya? Kalau memang di dunia sudah dilarang merokok, kamu merokok juga, bukan di surga ada disediakan rokok, tapi di neraka banyak rokok dan banyak apinya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam istilah kurban dengan jelas sudah dikatakan di sini bahwa kurban termasuk amal saleh yang memiliki keutamaan besar dan juga lebih utama daripada sedekah. Masihkah ada terbersit di dalam benak kita, ada harta kita, ada uang kita, tidak maukah kita untuk berkurban? Dalam beberapa hari ke depan ini, yuk kita kaji diri, baca diri, ibadah nafs, mulai dari diri sendiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasalli li rabbika wanhar. Bagi orang yang sholat itu, yang pada hakikatnya dia mampu, wajib dia berkorban. Ini salah satu kewajiban bagi kita. Dan juga banyak diterangkan di tempat-tempat lain, di buku-buku termasuk. Bahkan ada yang mengatakan, salah seorang Hasan al-Bisri, bagi seorang yang mampu untuk berkurban tapi dia berpura-pura untuk tidak menampakkan hartanya untuk berkurban, maka dia itu akan mati nanti di dalam penyesalan yang sangat. Bahkan di situ diterangkan pada akhir ceritanya, mereka mendapatkan dengan rasa haus yang sangat-sangat dan sangat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bayangkan jamaah, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, terutama melaksanakan kurban ini, ada ayat yang sangat jelas menerangkan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Dan yang kedua, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada satu yang sangat mereka harapkan nanti bagi orang-orang yang ikhlas itu adalah pertolongan Allah yang sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang baik-baik atau orang-orang mukmin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi